Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam keadaan yang penuh hikmat ini kita sama-sama memanjatkan segala pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya alhamdulillah kita mendapatkan berbagai macam nikmat dan karunia yang mudah-mudahan dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita mampu untuk mendaya gunakan dan menggunakan segala nikmat dan karunia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan segala nikmat kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan membuat diri kita termasuk golongan hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha suci, raja di raja yang maha sempurna di alam semesta. Baik alam semesta belum diciptakan maupun di saat alam semesta telah dihamparkan dengan kemegahan sampai alam semesta ini berakhir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-wujud, yang maha mengetahui keadaan tiap makhluk, yang maha memiliki setiap napas dan kehidupan, maha mengawali dan maha mengakhiri. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menawarkan pengampunan, tiada pernah berhenti dari zaman ke zaman, yang mana tawaran pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyeru setiap hari, setiap hati untuk mendekat ke hadiratnya. Waktu-waktu mulia terus menawarkan kemuliaan. Datangnya malam-malam mulia di bulan suci Ramadan, dan juga hari-hari mulia lainnya yang padanya tersimpan rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi mereka yang mau mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkannya sebelum mereka menginginkannya. Allah telah menawarkan anugerah dan pengampunan sebelum hambanya meminta pengampunan. Allah menawarkan kedekatan ke hadiratnya sebelum hambanya ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menawarkan anugerah dan kasih sayangnya sebelum hambanya meminta. Dialah zat yang maha mendahului, maha terdahulu atas segala kebaikan. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha suci lagi maha tinggi, kita sebagai hambanya selayaknya lah mengagungkan Allah di hari-hari mulia di bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan terdapat padanya rahasia-rahasia kedekatan seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengangkat derajat hambanya mendekat ke hadiratnya
lebih daripada waktu-waktu lainnya. Sebagaimana kita lihat di waktu-waktu Ramadan, kita memiliki banyak kemudahan untuk melakukan segala macam ibadah dan kebaikan yang jauh berbeda di saat kita berada di bulan-bulan di luar dari bulan suci Ramadan. Sahabat syiar yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita mampu untuk berpuasa penuh 1 bulan lamanya. Belum tentu di bulan lain kita mampu untuk melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan ibadah tarawih 1 bulan lamanya, qiyamul lail, sholat tahajud setiap hari, setiap malam. Yang belum tentu di hari-hari di luar bulan Ramadan kita mampu untuk melakukannya. Kenapa kita mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan? Karena Allah Maha dekat dengan kita dan lebih dekat kepada kita di bulan Ramadan. Lebih memanjakan kita dan lebih menerangi jiwa kita dengan cahaya ilahi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun membatasi kekuatan dan pergerakan syaitan di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syaitan itu mengalir di darah anak keturunan Adam. Demikian dahsyatnya kekuatan syaitan untuk mempengaruhi panca indera kita sebagai manusia, menundukkan telinga manusia agar tunduk pada hawa nafsu dan dosa, menundukkan penglihatan manusia agar ikut pada hawa nafsu dan dosa. Demikianlah panca indera terus dimasuki oleh kekuatan syaitan sampai ke dalam jiwanya, hingga semakin waktu syaitan semakin berkuasa pada jiwa seseorang, makin tertutup jiwanya dari keinginan untuk menjadi hambanya yang mulia. Makin banyak sangka buruknya, makin banyak sombongnya, makin banyak menghina hamba-hamba Allah yang lain. Semakin gelap keadaan itu, maka akan semakin sempit terasa kehidupannya, walau ia dalam keluasan harta, walaupun ia dalam kemudahan, walaupun dia dalam kebahagiaan. Tetapi ketika jiwanya tersempitkan, maka ia tidak merasakan kecuali azab Allah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jiwa bercahaya dengan cahaya Allah di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, dan di tempat lain yang jiwa itu bercahaya dengan keagungan nama Allah, maka di saat itulah terang benderang hatinya, terang benderang ruhnya, dan akan terang benderang seluruh panca inderanya dengan cahaya Allah. Maka di saat itulah jiwanya berat untuk melakukan dosa dan maksiat, berat untuk bersangka buruk, berat untuk melakukan hal-hal yang hina, diikuti seluruh panca inderanya yang juga merasa enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mata, telinganya, pendengarannya, kakinya, tangannya selalu berat untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena cahaya Allah mengungguli di dalam sanubarinya, di dalam hati dan jiwanya. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika gumpalan daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika gumpalan daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan daging itu adalah hati.
Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kehidupan ini disertai tuntunan dari sang nabi yang dengannya runtuhlah kekuatan-kekuatan syaitan. Sungguh manusia tidak akan pernah mampu untuk meruntuhkan kekuatan syaitan, sebesar apapun kekuatan syaitan. Namun ketika kekuatan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun kekuatan yang akan menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mampu untuk meruntuhkan kekuatan syaitan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kekuatan syaitan, kekuatan Allah jauh lebih besar diberikan sebagai bentuk pertolongan kepada hamba-hambanya. Syaitan menjebak manusia kepada dosa dan kemaksiatan. Dalam sekejap Allah bisa menghapuskan dosanya jika ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puluhan tahun hambanya berbuat dosa dan kesalahan. Ternyata ia menebusnya dengan air mata taubat yang dilakukan di malam hari sambil menyesali perbuatan yang telah lalu. Allah pasti mengampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan seseorang ketika kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan meruntuhkan kekuatan syaitan. Usaha syaitan berpuluh-puluh tahun menjerumuskan salah seorang keturunan Adam sirna dalam hitungan beberapa menit. Karena keagungan Allah, karena maha pengampunnya Allah yang senantiasa menerima taubat para hamba-hambanya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh sang Nabi, datang kepadamu syaitanmu. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa di dalam diriku ini ada syaitan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iya betul, di dalam hatimu dan di dalam dirimu ada syaitan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, apakah di setiap manusia juga ada syaitannya ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya betul, bahwasannya pada diri manusia, pada diri setiap manusia ada syaitan sebagai penggodanya. Kemudian Aisyah bertanya, lalu bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, pada diriku pun ada syaitannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya sampai syaitan itu pun menyerah. Demikianlah riwayat Sahih Muslim memperjelas daripada hadis Sahih Bukhari ini, bahwasanya syaitan itu mengalir di setiap aliran darah keturunan Adam, yang dengannya syaitan menggoda dan memberikan gangguan-gangguan kepada kita sebagai hambanya, baik gangguan-gangguan untuk menjauhkan diri kita dalam melaksanakan perintah Allah, maupun bisikan-bisikan yang memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat para syaitan, maka sedemikian para mufassir melemahkan dan menafsirkan makna hadis tersebut, yaitu
syaitan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kekuatan iman yang jauh lebih besar kepada kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala mereka jauh lebih besar dibanding hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Dalam salah satu pendapat berkata, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya amal pahala umatku akan senantiasa dikalikan atau dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah memberikan keagungan di bulan suci Ramadan dengan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda dan juga melemahkan kekuatan syaitan, sehingga pengaruh godaan syaitan maupun gangguan-gangguan syaitan di bulan suci Ramadan tidak sebesar di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita sehingga kita semua mendapatkan karunia dan anugerah kebaikan yang memang Allah siapkan untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.